Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ardaul Asmi, NPM 1901101204. Saya dari kelas D, mahasiswa IAIN Metro Lampung. Tujuannya dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan materi, tujuan, model, metode, strategi, media pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama adalah materi. Materinya adalah cinta Allah dan Rasul. Untuk tujuannya adalah mengetahui cara mencintai Allah dan Rasulnya. Terus kemudian modelnya ceramah, metodenya ekspositori. Untuk strategi pembelajaran adalah kontekstual. Untuk media pembelajarannya yaitu laptop, buku, meja, papan bor, dan lain-lainnya. Untuk evaluasinya di sini saya memberikan tugas atau pekerjaan rumah yaitu berupa soal, pilihan ganda, dan isai. Oke, kita langsung ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bapak terlambat. Ya Pak. Di jalan hujan tadi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Masih semangat ya? Ini kan udah pelajaran terakhir, biasanya udah nggak semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in fid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat yang sangat besar itu ialah umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi, ketua kelas untuk terlebih dahulu dipimpin doa. Baik kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Siapa tahu ada yang nggak berangkat. Aditya Febriansyah, Jadi Pak. Wahid Mustafa Gufron, Baik Pak. Fajar Taufikur Rahman. Sakit Pak. Sakit. Oh iya. Nggak ada surat izin. Enggak ada. Oh ya Gak udah. apa Pak. Nggak apa-apa. Udah ya. Ini berarti ada yang nggak hadir satu. Nah, jadi untuk materi hari ini
Pelajarannya adalah akidah akhlak, materinya. Jadi pelajarannya hari ini adalah akidah akhlak, materinya tentang cinta Allah dan Rasul. Nah, sebelum mengetahui cinta Allah dan Rasul, nah, jadi nanti di sini itu ada tujuannya kita mencintai Allah dan Rasul itu apa? Nah, cara mencintai Allah dan Rasul itu seperti apa? Nah, Rasul itu ada 5 yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama, salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak di sini tahu nggak kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Umur 40 tahun. Hah? 30. Saya tahu nggak? 25 tahun, Anak. 5 tahun. Nggak, kapan? Maksudnya tanggal berapa? Waktu apa? 13 Rabiul Awal. Itu lahirnya. Oh, itu akhirnya Pak ya? Iya. Pada tanggal berapa ya? Ada yang tahu? Lupa Nah, Pak. Jadi Nabi Muhammad pertama diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Nah, jadi pas bulan Ramadan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, anak-anak tahu nggak tujuannya Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini untuk apa? Ya Pak. Ya, Wahid, untuk apa? Nabi Muhammad SAW diturunkan di bumi itu oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, benar. Jadi hadisnya innama bu'istu makarimal akhlak. Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di dunia ini. Nah, jadi udah tahu kan tujuannya Nabi Muhammad itu sebagai panutan kita, seorang umat muslim yang ada di dunia ini. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah cinta Allah dan Rasul. Cinta adalah rasa sayang atau empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lubuk hati manusia. Nah, kalau kita sudah merasakan cinta kepada Allah dan kepada Rasul Allah, itu kita kayak sudah merasakan yang namanya manisnya iman. Nah, kalau kita belum bisa mencintai Allah setulus hati kita, kita masih menduakan Allah, itu kita belum bisa merasakan manisnya iman. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, cinta itu bahasa Arabnya apa? Anak-anak, ada yang tahu? Ya, Wahid, apa? Mahabbah, Pak. Ya, jadi bahasa Arabnya cinta itu adalah mahabbah. Nah, kemudian orang yang menunaikan hal-hal yang wajib secara sempurna berarti ia mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang masih menambah dengan amalan-amalan sunnah, ia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Maksudnya adalah manusia akan merasakan nikmat mencintai kekasihnya, orang tuanya, orang sekitarnya, dan sesamanya. Nah, manusia mencintai orang tua karena keduanya telah melahirkan, mendidik, dan membesarkannya. Manusia mencintai lawan jenis karena wajah, fisik, kekayaan, keturunan, pendidikan, ataupun karena nafsu. Nah, jadi kita boleh mencintai hamba Allah, tapi kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Andaikan kita tanpa Allah Subhanahu wa taala, hidup kita seperti apa? Gitu loh. Nabi Muhammad ketika kiamat nanti ya, itu yang pertama dicari itu bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan orang tuanya, tapi apa? Umati, di mana umatku? Di mana umatku? Rasulullah menanyakan di mana umatnya. Jadi seperti itu. Jadi yang beliau cari itu umatnya. Makanya kita wajib mencintai Rasulnya. Itu salah satu Nabi Muhammad SAW, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa, satu ya. Hanya satu, tidak ada duanya. Terus kemudian cara mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yang pertama, kita harus mengenal siapa Allah, kemudian siapa Rasul kita. Nah, jika kita tahu ya, intinya dalam bahasa tak kenal maka tak sayang.
Nah, makanya kita harus mengetahui siapa sih Allah itu, siapa sih Rasul kita itu. Nah, jadi kita ketahui. Nah, caranya apa? Itu dengan cara kita mengetahui silsilah Rasul, kita tahu Rasul itu siapa aja. Nah, kita tahu kisahnya. Nah, terus kita tahu silsilahnya para Rasul kita tahu silsilahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, jadi bukan cuma setelah kita tahu bagaimana kita cara mencintai Allah, kita harus menerapkan sesuai seperti kehidupan Nabi Muhammad, gitu loh. Jadi kita kan di sini cuma orang biasa ya. Ya, Pak. Terus seumpama ada teman kalian ngomongin kalian di belakang, kalian nggak terima, kalian marah-marah. Padahal kita orang biasa. Coba kalian tengok kisah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendakwahkan ajaran Islam dari Mekah ke Madinah. Beliau dicaci maki oleh orang Yahudi. Beliau dilempar kotoran, beliau diludahi, tapi beliau tetap sabar. Beliau tidak membalas apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang Yahudi yang sudah jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah kekasih Allah, tapi beliau tidak pernah membalasnya. Nah, kita tuh sebagai orang biasa, kita dirasani tonggone, kita marah-marah, kita balik marah, nggak boleh. Kita loh sebagai orang biasa, kita harus mencontoh segala ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi setelah kita mengetahui cara mencintai Allah, cara tahu mencintai Rasul Allah, ya kita terapkan di kehidupan kita. Contohnya beribadah seperti sholat. Sholat itu kan wajib ya. Nah, terus kalau kita tahu tentang ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yaitu sholat tahajud, puasa Senin Kemis. Nah, kalau kita tahu itu kan sunnah, kalau kita lakukan mendapat pahala. Jika kita tidak lakukan tidak mendapat apa-apa, ya kita jalani, gitu loh. Jadi kita terapkan dalam kehidupan kita seperti itu. Anak-anak paham? Paham. Semoga bisa dipahami ya. Jadi yang selanjutnya adalah tujuan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi yang pertama adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Nah, terus kalau kita sudah mengenal, pasti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita tuh di dunia ini mempunyai petunjuk. Jadi kita tuh nggak di dunia itu cuma hidup aja, tapi kita nggak punya kepercayaan, gitu loh. Jadi kita mau arahnya di mana, tujuan kita di mana, kita ada al-huda yang artinya petunjuk. Mencintai Rasulullah SAW itu sebagai panutan kita di dunia ini. Nah, jadi akhlak yang akan kita terapkan di dunia ini itu kita mencontoh dari akhlak yang sudah dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita hidup di dunia itu sudah diskenariokan. Ya, bisa dibilang seperti film. Film itu kan ada naskah. Nah, Al-Quran itu sebagai naskah. Kalau di film itu sebagai naskah. Nah, jadi kehidupan yang ada di dunia ini sudah dituliskan di Al-Quran. Nah, jadi kita tinggal menjalankan di dunia ini, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, terus kita beribadah untuk buat bekal kita di akhirat nanti. Nah, jadi kalau anak-anak sudah paham, nanti silahkan kalian buka halaman 20. Nah, di situ ada pilihan ganda 20 nomor dan isai 10 nomor. Nah, itu dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah kalian dan dikumpul pada besok ya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, Wahid, kok tidur ngantuk apa gimana? Betul, Pak. Ngantuk. Oh ya udah, ini berhubung udah waktunya sudah habis. Sebelum kita tutup kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan
dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, kakak semua, ini mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Sebaiknya kita berdoa. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.